Baik teman-teman, pagi ini saya terima HP montok. Teman-teman lihat dengan bentang layar sekitar 5 inci dan termasuk HP premium di era tahun 2013 lalu. Dan sempat saya cerita dengan si pemiliknya dari hati ke hati, Terbalik. mengatakan HP ini adalah mati total atau matot. Tragis sih memang, karena bukan mati suri ya, tapi mati total. Oke, kita akan bongkar untuk bagian backdoornya. Kemudian jangan lupa untuk baterainya juga kita lepas. Dan sebelum kita lakukan pengecekan dengan power supply, kita gunakan cek menggunakan multitester digital karena ada di hadapan kita. Jadi kita cek menggunakan alat yang dekat saja dulu. Oke, saya akan lakukan pengecekan untuk probe hitamnya. Saya akan tempel di ground atau di mana saja. Saya gunakan desain kartu SIM. Kemudian untuk probe merahnya saya tempel di positif atau di baterainya. Nah, tadi menunjukkan 0 itu tandanya short. Di angkanya menunjukkan 0 seperti ini, itu tandanya HP-nya konslet atau short. Jadi teman-teman bayangkan saja kalau arusnya ini menggunakan AC, mungkin bisa saja HP-nya meledak karena seolah-olah untuk listrik dan groundnya terhubung seperti ini. Ini adalah ground dan yang satunya adalah P bednya atau P baterainya. Oke, untuk memastikan kita akan cek menggunakan power supply. Jadi set untuk voltasenya di 3,7 volt. Kemudian untuk probe hitamnya saya jepit di negatif dan nah, jadi teman-teman dengar untuk power supply-nya langsung ceklek. Itu menandakan HP-nya short atau seperti tadi saya katakan konslet. Jadi bagian positif dan negatifnya terhubung. Baik teman-teman, jadi saya akan melakukan pembongkaran atau pelepasan dari murmurnya. Teman-teman sabar, karena kita akan melakukan identifikasi lebih jauh. Wih, gaya identifikasi memang kampret nih tukang servis. Oke, saya akan lepas. Teman-teman sabar. Oke teman-teman, sebelum lanjut kalian agar terlihat lebih glowing, kalian boleh klik subscribe. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen. Supaya tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Dan saya pastikan untuk subscribe itu adalah 100% gratis. Oke, untuk murmurnya hampir selesai dibuka. Dan kita akan pastikan sekali lagi untuk kondisi dari HP-nya. Saya ukur kembali. Oke, menunjukkan 0 ketika dihubungkan. Dan saya akan lakukan cek kembali seperti tadi sebelum kita nanti buka untuk bagian tulangannya. Oke, masih 0. Jadi HP-nya masih konslet. Jadi kita ukur di ground dan di P baterainya tetap hasilnya 0. Oke, saya akan dekatkan supaya teman-teman bisa lihat dengan baik. Nah, oke. Jadi positif HP-nya konslet. Oke, seperti biasa dengan 3 jari kita tarik ke arah bawah. Untuk pembongkaran dari HP-HP Samsung memang tidak semua seri seperti ini cara bongkarnya. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Oke, kita lepas untuk fleksibelnya. Dan untuk bagian LCD-nya kita akan sedikit rapikan. Oke, untuk seng-sengnya mungkin sudah terlepas dan di sini ada yang sudah disindrek, dicopot maksudnya. Oke, saya akan ukur kembali supaya tidak berujung fitnah. Nah, masih 0, jadi masih konslet ya. Yang kita akan gunakan power supply
super mini ini untuk mencari keberadaan yang konslet. Oke, untuk jack banananya saya akan pasang, dan saya rasa ini terlalu besar arusnya, saya akan kecilkan. Kita beri dia di sekitar 2,6 volt saja. Kita akan mencari di mana area panasnya. Nah, untuk mempermudah mencari area panasnya, kita akan gunakan amtek atau plug supaya lebih terlihat. Kita akan baluri dengan amtek di area-area, terlebih itu kapasitor, karena yang menyebabkan konslet biasanya kapasitor. Oke, belum terlalu kelihatan. Jadi teman-teman lihat ampernya dia langsung naik. Nah, saya rasa di bagian sini ada yang, waduh, panasnya. Saya akan beri dia, kalau nggak salah ini IC Bluetooth atau IC Wi-Fi, ya memang area situ. Dan saya pastikan memang di area sini. Jadi gampang sekali menemukan di mana letak yang short dengan alat ini. Oke, teman-teman perhatikan ya. Saya tempel nih. Oke, saya tempel. Tuh, mengeluarkan asap kan. Jadi kapasitor yang searah jam 1 itu menunjukkan konslet, atau karena berasap seperti tadi teman-teman perhatikan. Oke, saya coba lagi. Nah, jadi dia berasap, dan caranya kita akan betrik atau congkel seperti ini. Diganti atau tidaknya tidak terlalu berpengaruh, karena ini sebagai filter atau penghambat arus, jadi diganti atau tidaknya tidak terlalu penting. Tapi kalau kalian rajin ya bolehlah diganti. Tapi seandainya tidak, juga tidak apa-apa. Oke, saya akan cek lagi setelah dicopot untuk kapasitornya. Nah, sekarang normal. Jadi untuk ampernya tidak naik seperti tadi. Dan saya akan gunakan cek menggunakan multitester. Dan sekarang tidak 0, jadi dia menunjukkan nilai 2,58. Jadi sekarang HP-nya sudah kembali normal. Kemudian karena tadi kita fitnah di area sini, kita akan bersihkan supaya anteknya tadi bersih. Oke teman-teman, saya akan lepas, saya pasang lagi untuk kameranya, dan saya akan mencoba rakit kembali di tulangan atau LCD-nya seperti ini. Untuk fleksibel on off dan volumenya saya akan pasang ulang. Kemudian mana tadi baterainya ya? Tadi jatuh perasaan. Oke, ini baterainya. Kita akan melakukan testing. Mudah-mudahan kita ada rezeki dan berbuah jadi nota. Berbuah jadi nota kalau bayar yang servis. Kalau enggak gimana? Oke. Jadi Samsung Galaxy Grand Neo Plus-nya sudah tampil. Jadi mustahil HP ini mati. Kalau sudah tampil seperti ini, berarti HP-nya sekarang sudah kembali normal atau hidup. Jadi yang tadi kita lepas adalah di area sini. Saya akan tunjuk nih di kapasitor yang ini. Jadi untuk bagian satunya
terhubung ke ground atau keseluruhan dari ground HP ini, dan yang satunya langsung terhubung ke bagian pi baterainya. Makanya kalau jebol maka otomatis HP-nya short. Ya, HP-nya pasti mati. Dan saya rasa ini touchscreen-nya tidak berfungsi, jadi kita punya PR untuk touchscreen-nya harus ganti. Jadi minta ganti mungkin touchscreen-nya, atau mungkin perekatannya kurang begitu pas. Oke, yang penting HP-nya sudah kembali normal. Jangan lupa untuk teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, silakan klik subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dimudahkan untuk segala macam urusan dan rezekinya. Amin. Oke, HP-nya sudah kembali menyala. Jangan lupa klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.